tambah volume nggak bisa untuk hari ini aja, nggak bisa. Oh, boleh. Volume aja. Bismillah, subhanallah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini di Masjid Baitur Rahman Sopalan. Ini daerah Maguwo. Di kesempatan kali ini kita mau membahas sebuah tema yang telah diumumkan oleh panitia, andaikan aku mati. Dan karena kajian kita di waktu duha, biasanya Anda kalau tidak kajian ngapain jam sekian? Tidur. Yang kedua, gak kerja, ini kan libur. Kalau lagi libur, waktu duha itu ngapain? Ke sawah. Belanja, baca Quran, tilawah. Walhamdulillah. Jadi mungkin suara air di belakang lebih gede daripada suara saya. Makanya perlu fokus. Tolong diperhatikan kanan kirinya. Kalau nanti ada yang ngantuk, mohon untuk disenggol. Kita mau membahas sebuah materi. Dan materi ini sudah pernah saya tulis dalam sebuah buku, judulnya seperti ini. Judulnya Bila Ku Mati. Mungkin ada sebagian di antara Bapak Ibu yang sudah memilikinya. Dan nanti kita akan mengenal seperti apa yang disebut dengan kematian itu. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mati adalah sebuah kejadian yang sangat jelas, sehingga mungkin tidak perlu kita definisikan, karena siapapun pasti akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian. Manusia merasakan kematian, binatang juga merasakan kematian. Semua yang punya nafsun, dia akan merasakan kematian. Dan pasti dia akan datang, baik ditunggu maupun tidak ditunggu. Oleh karena itu, kalimat yang lebih tepat, kematian mendatangi manusia atau manusia mendatangi kematian. Kalimat yang lebih tepat yang mana? Kematian mendatangi manusia ataukah manusia yang mendatangi kematian? Kematian mendatangi manusia. Karena manusia itu umumnya lari dari kematian. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib. Katakanlah wahai Muhammad, innal mautalladzi tafirruna minhu, kematian yang kalian menjauh darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari kematian tidak akan mungkin bisa berhasil. Sebab yang menjadi subjek dalam hal ini adalah kematian, bukan manusia. Artinya kematianlah yang akan mendatangi manusia, bukan manusia mendatangi kematian.
Maka kalaupun orang nggak mau datang mendekat ke kematian, pasti kematian akan mendekat kepada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, meskipun kalian bersembunyi di dalam gedung yang sangat kokoh. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang sembunyi di dalam sebuah gedung, gedung itu ditutupi pagar, tertutup 100%, di luar pagar masih ada pagar lagi, tapi yang namanya manusia tidak akan bisa menghindari kematian. Dan tidak ada satupun hamba yang tahu kapan dia akan mati. Sebagaimana tidak ada satupun hamba yang tahu di mana dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempatnya saja enggak tahu, apalagi waktunya. Karena ketika orang merencanakan tempat dengan merencanakan waktu, yang lebih mungkin dilakukan yang mana, Pak? Tempat. Jadi misalnya ada orang yang punya cita-cita, punya keinginan mati di Jogja. Caranya gimana? Ya kamu jangan keluar-keluar dari Jogja. Bertahan terus di Jogja. Apakah dia bisa memastikan saya akan pasti mati di Jogja? Tidak bisa. Merencanakan mungkin, tapi memastikan tidak bisa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Oleh karena itulah, setiap kita harus dalam kondisi siaga mati. Karena dia bisa datang kapanpun tanpa melalui perencanaan hamba. Baik, saya mau tanya di sini ya. Ingkang paling sepuh yuswa pinten? Simbah yuswa pinten? 73. Bapak pinten? 78. Kurang berapa tahun? Tidak ada yang tahu ya. Kalau emasnya ini berapa? 35. Kurang berapa hari? Ada nggak jaminan yang lebih tua pasti mati lebih dulu daripada yang lebih muda? Nggak ada. Semua punya peluang yang sama. Makanya di Jogja tidak ada kuburan kok bertuliskan khusus 60 ke atas. Pernah nemu buatan, Pak? Tidak ada. Siapapun punya peluang yang sama untuk masuk ke dalamnya. Maka sisa umur kita itu tidak diukur dari seberapa banyak usia yang kita punya. Sehingga sisa usia kita adalah apa yang saat ini sedang kita jalani. Karena kita tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Sebagaimana tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia akan mati. Dan siapapun yang mati, berarti Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia meninggalkan dunia ini. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah. Artinya gimana? Kalaupun orang itu berada di tempat yang sangat berbahaya, tidak jaminan peluang matinya lebih besar dibandingkan dengan orang yang berada di atas kasur dan ranjang. Jadi ketika Allah wajibkan kaum muslimin untuk berjihad, sebagian di antara orang munafik berkomentar, kamu enggak usah ikut, golek mati. Apakah jihad di medan perang itu berarti cari mati?
Apakah orang yang tidur berselimut itu berarti dia menghindari kematian? Tidak. Sehingga kalaupun orang tidak ikut jihad, dia tidur di rumahnya, bukan berarti yang ikut jihad peluang matinya lebih besar daripada yang tidak ikut jihad. Ini sebagai gambaran yang terjadi di zaman Nabi SAW, karena ada sebagian orang yang ketakutan untuk mati ketika ada kewajiban berangkat jihad. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dengan ketetapan Allah. Makanya dulu para sahabat ketika mereka berjuang di medan jihad, mereka punya keyakinan al-ajalu mahsunun. Ajal itu terlindungi dan terjaga. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang bisa mempercepat maupun menunda. Tapi Pak, jarene Pak, jarene sinten? Yo jarene Pak. Orang itu kalau punya jimat matinya susah. Sehingga kalau orang itu punya jimat akan tertunda ajalnya. Ini salah atau benar? Salah atau benar? Nggih? Tapi kan banyak orang punya keyakinan seperti itu. Dan saya pernah lihat Pak Ustadz, dia itu karena punya jimat matinya susah. Orang mati-mati. Sehingga sakit berkali-kali seperti orang sekarat, tapi enggak mati-mati. Karena ternyata dia punya cekelan, punya jimat. Maka kita sampaikan, tidak ada satupun yang bisa menunda kematian maupun mempercepat kematian. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek ajale wis teko, kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Nah terus orang yang punya jimat kok matinya susah itu gimana? Ya karena memang belum waktunya mati. Bukan karena matinya, bukan karena susah mati atau menunda mati. Enggak ada ceritanya jimat bisa menunda mati. Tapi orang yang punya jimat, dia melakukan praktek dosa kesyirikan. Sehingga saat dia melakukan dosa kesyirikan itu, Allah menghukum dia sebelum kematiannya datang. Maka kecil-kecil dhisik, loro bolak-balik mlebu rumah sakit, gak mati-mati. Dia sudah dihukum oleh Allah sebelum kematian datang kepadanya. Tapi Pak, begitu jimatnya dirusak kok terus jadi cepat mati? Ya karena memang sudah waktunya mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek ajale wis teko tidak akan bisa dipercepat maupun tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Baik. Sebab kematian itu yang mendatangi manusia, bukan manusia yang mendatangi kematian. Selanjutnya, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam syariat ini, dalam akidah kaum muslimin, dan ini yang disampaikan oleh jumhur ulama, bahwa kematian itu makhluk. Kematian itu apa? Makhluk. Napa nggih Pak, kematian kok makhluk Pak? Karena seperti inilah nas yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan al-mauta wal haya, kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga kematian itu disebut oleh Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan kematian. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wastadalla bihadzal ayah man qala innal mauta amrun wujudiyun li'annahu makhlukun. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat ada, eksisten, yang bersifat maujud, li'annahu makhlukun,
karena kematian itu makhluk yang diciptakan. Sehingga Allah sebut kematian itu dengan kalimat khalaqal mauta. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'ta bil mautiya kahayati kabshin amlah. Besok di hari kiamat, kematian itu akan didatangkan seperti kambing amlah. Domba amlah itu domba putih yang bercampur dengan hitam. Ya, kita sering melihat ada domba kulitnya pripun? Belang. Ada putih, ada belang hitamnya. Itu namanya domba amlah. Kematian diwujudkan dalam bentuk seperti domba. Jenengan percaya boten? Percaya enggak, Pak? Ya? Percaya enggak? Kematian diwujudkan dalam bentuk domba. Wajib percaya. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang hal yang gaib. Lalu beliau menyampaikan, ada sapi yang bisa bicara. Ada kambing yang bisa bicara. Para sahabat di depannya semuanya terheran. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, al-ghanam yatakallam. Masya Allah, kambing kok bisa bicara. Lalu apa kata Nabi SAW? Ana u'minu bihi wa Abu Bakr wa Umar wa laysa thamma. Aku beriman dengan ini. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Walaupun ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Sehingga orang mukmin yang dia punya sikap pasrah terhadap semua yang datang dari Nabi SAW, selama itu sahih dan valid, maka dia akan mengatakan sami'na wa amanna. Kami siap mendengar dan meyakini, mengimaninya. Rasulullah SAW nanti ngendika, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan besok di hari kiamat dalam bentuk seperti kambing yang berkulit putih, ada belang hitamnya. Percaya tidak? Percaya tidak? Saya percaya dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Orang-orang mukmin dia percaya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Fayunadi munadin. Lalu alhamdulillah. Kematian tadi diwujudkan dalam bentuk kambing, lalu dibawa ke sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian malaikat memanggil, ya ahlal jannah fayashra'ibun wa yandurun. Wahai penduduk surga. Penduduk surga melihat ke arah kematian. Mereka mulai khawatir. Loh itu kenapa kok ada kematian didatangkan? Jangan-jangan kita akan dimatikan. Mereka mulai khawatir. Fayashra'ibun wa yandurun, maka semuanya pun melihat ke arah panggilan. Fayaqulu, kemudian malaikat ini bertanya, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, penduduk surga itu menjawab, na'am, hadzal maut, kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya melihat kematian itu. Tsumma yunadi, kemudian dipanggil lagi ke arah penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Penduduk neraka melihat kematian itu. Hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian ini apa? Mereka menjawab, iya, kami tahu itu adalah kematian. Mereka gembira, sebentar lagi kita akan mati. Maka penduduk surga ketika ditunjukkan ada kematian, mereka sedih.
Penduduk neraka ketika ditunjukkan ada kematian mereka gembira. Karena harapan penduduk neraka itu apa, Pak? Harapan penduduk neraka ini kenapa? Dibinasakan. Sampai mereka memanggil malaikat penjaga neraka. Siapa nama malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik. Malik niki sinten? Penjaga neraka. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Allah matikan kita saja. Minta kepada Allah agar Allah matikan kita. Mereka memanggil malaikat Malik. Dalam sebagian keterangan ahli tafsir mengatakan enggak pernah digubris sampai selama 1000 tahun panggilan itu diulang-ulang. Wa qalu ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik, wahai malaikat Malik, agar Allah membinasakan kita saja. Hendaknya Allah membinasakan kita. Mereka minta seperti itu sampai 1000 tahun lamanya enggak digubris sama malaikat Malik. Begitu direspon oleh malaikat Malik, qala, beliau mengatakan, qala innakum makithun. Malaikat Malik mengatakan, innakum makithun. Kalian semuanya akan tinggal abadi di dalam neraka. Wis njaluk-njaluk 1000 tahun, sudah meminta selama 1000 tahun, enggak digubris. Begitu digubris, dijawab tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Makanya penduduk neraka itu ketika besok di hari kiamat, cita-citanya apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan dulu aku menjadi tanah. Maksudnya tidak diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Maka mari kita jaga nikmat iman sebisa mungkin, jangan sampai hilang. Sehingga jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak iman. Contohnya apa, Pak? Semua praktek kesyirikan dan yang mendekati kesyirikan. Sehingga mungkin ada di antara kaum muslimin yang pernah dolanan dukun, dolanan jimat, dolanan klenik-klenik, dan aneka keyakinan-keyakinan kesyirikan. Tolong segera tinggalkan. Karena jika tidak akan ada penyesalan tanpa ujung. Itulah penyesalan abadi kelak di hari kiamat. Baik. Lanjutnya hadis. Setelah penduduk surga melihat ke arah kematian, penduduk neraka juga melihat ke arah kematian. Lalu malaikat membawa kematian ini ke sebuah tempat yang bisa dilihat oleh penduduk surga dan neraka. Fayudbah, kemudian kematian tadi disembelih. Kematiannya disembelih. Tsumma yaqul, kemudian malaikat mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kematian sudah mati. Kematian sudah disembelih, kalian kekal tidak akan mati selamanya. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal tidak akan mati selamanya. Yang satu seneng luar biasa, yang satu makin senep, makin sedih. Disebabkan karena mereka akan tinggal selama-lamanya dan tidak mengalami kematian. Kaya apa Pak rasane Pak, tidak bisa dibayangkan. Nabi SAW pernah mengatakan, ma ra'aitu mandaran afdha'a minha. Belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan minha dibandingkan dengan pemandangan neraka. Padahal beliau melihat dari kejauhan. Itu beliau mengatakan, belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Karena
siksaan neraka tidak ada siksaan yang lebih pedih dan lebih hebat dibandingkan ketika disiksa di neraka. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari ini tidak ada yang bisa menyiksa melebihi dari siksaan Allah. Jadi begini, kalau ada orang lain berbuat dolim kepada sesama, orang didolimi oleh orang lain, seberapa hebat kemampuan manusia menyiksa manusia yang lain? Saya ulangi ya, seberapa hebat manusia bisa menyiksa manusia yang lain? Ada yang menyiksa dengan cara dicambui, ada yang dikuliti, ada yang dikasih silet, disobek pakai silet. Salah satu berita yang pernah disampaikan oleh ulama yang dulu pernah ditangkap oleh orang Syiah, ulama Ahlussunnah ini dikuliti, jadi disayat kulit manusia yang tipis pakai silet, dikuliti sampai mati ya, sehingga mereka kalau menyiksa dengan cara yang sangat sadis. Ada yang matanya ditusui, habis ditusui satu, tusui dua, lidahnya ditarik, dipotong, setelah itu badannya disayat-sayat dengan kecil-kecil biar lama matinya. Ya sakit, tapi kan ada ujungnya. Ujungnya apa? Mati. Begitu mati selesai. Dia sudah tidak bisa lagi untuk menyiksa orang yang sudah mati. Siksaan Allah jauh lebih hebat daripada itu. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa dengan siksaan yang lebih hebat daripada siksaan Allah. Ada salah satu jamaah kami, beliau tinggal di Jakarta, yang cerita kalau beliau ini sedang diperas oleh salah satu oknum aparat dan susah untuk menghindar. Kemudian minta saran. Saya tidak punya pembelaan apapun. Kita orang rakyat jelata, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya ingatkan dengan ayat ini. Kalaupun Anda diperas oleh orang lain, didolimi oleh orang lain, sehebat apa sih cara mereka untuk menyiksa manusia? Kayak gini Pak Ustadz, seperti ini. Mana yang dengan lebih hebat mana dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari ini tidak ada yang bisa menyiksa melebihi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang ada di Palestina, kalaupun mereka disiksa oleh orang Yahudi, ada yang ditaruh di dalam penjara bawah tanah, enggak pernah dapat sinar matahari, tidak pernah dapat udara segar, tapi siksaan yang mereka berikan tidak lebih hebat dibandingkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, manusia itu mengalami kematian dua kali. Mengalami kematian dua kali dan kehidupan dua kali. Allah menceritakan salah satu dialog penduduk akhirat. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Jadi kita mengalami kematian ping pinten? Dua kali. Hidupnya juga dua kali. Mana yang duluan? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Mulai meleret ini ya. Wes mulai meleret, ngantuk. Coba yang ngantuk disenggol. Mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu. Hidup, mati, hidup, mati. Berarti ujungnya mati. Salah ya. Yang betul mati, hidup, mati, hidup. Kematian dua kali, hidup dua kali itu mati dulu baru hidup.
Ini seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan hanya kepada Allah semata. Jadi kita mengalami kematian 2 kali, dan kematian pertama sudah terjadi. Kematian pertama itu apa sih Pak? Yaitu kematian ketika kita berada di alam rahim. Saat manusia sudah berwujud di usia 80 hari ke atas, di usia janin 80 hari ke atas, tapi janin ini belum ditiupkan ruh, maka dia manusia kecil. Lalu setelah genap 120 hari ditiupkan ruh. Makanya untuk orang yang keguguran, hukumnya itu ada 2. 1, hukum yang berlaku bagi bayi. Apakah bayi yang keguguran itu perlu disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, ataukah enggak perlu? Misal, kalau ada anggota badan kita yang terpotong, perlu enggak dimandikan, Pak? Perlu enggak dimandikan? Dikafani. Bar motong kuku dimandikan, dikafani, terus didongakne, dimakamkan. Perlu? Tidak. Potong rambut perlu dimandikan? Tidak. Demikian pula ketika unsur dari badan kita yang bukan dari unsur manusia lepas. Misalnya orang kalau melahirkan, bayi keluar dan ari-arinya keluar. Apakah ari-ari itu perlu dimandikan? Perlu dikafani? Perlu dikuburkan? Ya perlu Pak Ustadz, biar nggak ganggu orang. Perlu dikasih, kayak gunting, jarum, lombok, uyah, merica, brambang, bawang. Iki arep digoreng napa di. Orang Jawa biasanya hari-hari ditaruh mana Pak? Samping pintu. Ubur rampene niku napa mawon? Jarum, pulpen. Terus apa lagi? Nggih? Biasanya ubur rampene napa mawon? Ibu-ibu ngerti ini? Apa? Jamu. Jadi dikasih campuran itu. Apa keyakinan mereka? Yo biar nanti anaknya pinter jahit, pinter nulis. Nek ngono sampean mendem hari-hari dikai emas 2 gram. Engko anaknya dadi bakul emas. Sugih to nggih. Kok mong dikai jarum karo dikai pulpen. Baik. Ini keyakinan konyol dan enggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Ari-ari tidak mempengaruhi takdir bayi. Baik. Nah terus pripun Pak? Ya sudah, kalau sudah diamankan, kuburkan. Biar tidak ganggu kalau ditaruh di luar. Nah, manusia kalau keguguran sebelum usia 120 hari, berarti sebelum ditiupkan roh, maka disikapi sama seperti ari-ari. Dibungkus, makamkan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak ada penanganan khusus. Dikuburkan bebas. Mau dikuburkan di pekarangan, mau dikuburkan di pinggir jalan, bebas.
Ya. Yang kedua, kalau dia meninggal pasca usia 120 hari, berarti sudah ditiupkan roh. Maka dia disikapi seperti manusia, sehingga dimandikan, dikafani, boleh disolati, kemudian dimakamkan di pemakaman manusia. Nanti dikasih nisan, ada tulisan misalnya ya, atau ada tanda biar tidak diinjak-injak, walaupun dia masih kecil. Ya. Sekarang untuk ibunya, kalau ibunya nifas nggak Pak? Nah, batas ibunya ternyata beda dengan batas anak. Kalau untuk ibunya, dalam mazhab Hambali, batas nifas dan tidak itu di usia 80 hari. Kalau keguguran itu di atas 80 hari, lihat janinnya. Jika sudah berbentuk seperti manusia, walaupun belum ditiupkan roh, maka darah yang keluar dari ibunya statusnya darah nifas, walaupun belum genap 4 bulan. Tapi kalau dia meninggal sebelum 80 hari, maka darahnya tadi terhitung bukan darah nifas. Dipahami ya? Baik. Jadi kematian yang pertama adalah kematian pada saat seorang hamba berada di alam rahim sebelum ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang kedua nanti pada saat kita semuanya telah meregang nyawa lalu kita meninggalkan dunia. Selanjutnya, macam-macam kematian. Kematian itu ada 2. Ada kematian besar, ada kematian kecil. Ada wafat kubro dan ada wafat sugro. Tentang pembagian kematian besar dan kematian kecil, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati, dan jiwa yang belum waktunya mati di waktu tidurnya. Di waktu tidurnya. Sehingga waktu tidur itu manusia wafat sesaat. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan apa? Wafat sugro. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan yang jiwa yang belum waktunya mati. Sehingga saat kita tidur tadi malam, jiwa kita ditahan oleh Allah, lalu dilepaskan oleh Allah dan kembali ke jasad kita. Maka kita bangun tidur membaca doa, Alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, sehingga kita hidup pasca kita mati. Itulah saat kita bangun tidur. Baik, karena itulah pada saat kita bangun tidur, hakikatnya arwah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita layak bersyukur kepada Allah. Sehingga saya tanya, apa yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur? Bapak-bapak ya, apa yang pertama kali Bapak lakukan ketika bangun tidur? A. Nyari istri. B. Nyari HP. Golek bojone apa golek HP nih?
HP. Lebih penting mana, Pak? Baik, ibu-ibu saat bangun tidur apa yang dicari pertama kali? A. Suaminya, B. HP-nya. Anda nyari siapa dulu? HP. Lebih penting mana, suami atau HP? Sehingga kadang kita bangun tidur, matikan alarm, terus lihat WA. Ono apa Pak lihat WA nih Pak? Ngobok menawa ono berita penting. Sehingga yang dilihat apa? Setelah lihat WA, lihat Facebook. Habis lihat Facebook, IG. Setelah itu YouTube. Terus TikTok. Lupa berdoa. Karena kita terlalu sibuk dengan HP. Kadang begitu lihat HP, terus nulis status di WA. Ayo bangun tahajud, tahajud. HP-nya ditinggal, turu lagi. Kewar-kewar ngejak wong tahajud, sing nulis turu. Lah kamu nulis tahajud itu fungsinya apa? Ya memberitahu orang biar sholat tahajud. Ini kan jadinya pamer amal. Siapa yang baca wong kabeh turu kok? Sudahlah kalau memang tahajud ya tahajud saja, tidak harus nulis status di grup WA. Untuk biar nanti diketahui, wah bapak ini jam loro wis tangi, jam setengah telu wis tangi, jam telu wis tangi, Masya Allah, dipuji sama yang lain, rajin tahajud. Padahal aslinya dia sedang memamerkan amal. Baik, selanjutnya dilarang untuk berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Ada bentuk suudzon kepada Allah. Pada saat seorang hamba itu berangan-angan mati, puncaknya adalah saat dia bunuh diri. Makanya bunuh diri ini hukumnya apa? Dosa besar. Dan bisa jadi Pak, sebelum orang itu bunuh diri, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus bunuh diri. Saya pernah lihat video ya, ada orang menembak kepalanya, tapi sebelum dia menembak kepalanya, dia baca syahadat. Setelah baca 2 syahadat, dor, dia tembakkan kepalanya. Ada videonya itu. Ya terus mati. Gimana itu Pak? Dia dosa besar. Walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat. Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka dia akan disiksa dengan cara yang sama besok di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW merinci, yang membunuh dirinya pakai pisau, maka dia nanti akan disiksa pakai pisau di hari kiamat. Yang bunuh dirinya dengan cara minum racun, maka dia nanti akan menegak racun di neraka. Yang bunuh dirinya dengan gantung diri, dia akan gantung diri di neraka. Terus seperti itu. Bahaya ketika seorang hamba bunuh diri. Karena itulah kita dilarang untuk berangan-angan mati pada saat kita mengalami hidup yang tidak enak. Hidup tidak enak itu bisa karena ujian ekonomi, rasane kok pahit Pak ya, dadi wong randuwe, pengen iki randuwe, pengen iki randuwe, pengen iki randuwe, sehingga dia mengalami ujian ekonomi. Ada juga yang dia tidak merasakan kebahagiaan karena ujian sakit. Aku kok loro terus ramari-mari, dosaku iki apa? Sampai dia berpikir suudzon kepada Allah. Coba kita ceritakan di sini. Suatu ketika ada seorang ulama mendengar ada orang yang bosan hidup. Kemudian orang ini mengatakan,
Nek kaya ngene aku luwih apik mati. Kalau seperti ini lebih baik aku mati. Maka spontan sang ulama itu mengatakan, ya bena akhi, la taf'al, la sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah, khairun laka min mautid dahri. Wahai saudaraku, jangan kau lakukan itu. Kau punya waktu sesaat yang kau gunakan untuk istighfar, itu lebih baik daripada ketika kau mati. Karena waktu bagi mukmin itu seperti modal. Waktu bagi mukmin itu seperti apa? Modal. Keuntungannya apa, Pak? Amal. Sehingga nyuwun sewu, Bapak usia 73. Kalau misalnya ditawari, Pak, diberi umur 200 tahun, purun mboten, Pak? Pripun? Kok gedek-gedek? Kenapa, Pak? Tidak sehat. Kalau 200 tahun sehat? Mau? 200 tahun sehat mau nggih? Enggak capek, Pak, itu. Enggak capek ya? Baik. Pernah satu ketika ada orang yang sudah lanjut usia ditanya sama seseorang, yang sudah sepuh niku, yang dirasakan apa, Pak? Saya belum pernah pengalaman ya. Nek sampun sepuh yang dirasakan apa? Awake kemeng-kemeng, boyoke linu-linu, mangan wis ra enak, sehingga kabeh rasane hambar. Mas, untune wis entek, Mas. Ana sate ra iso ngunyah, sehingga dikai daging mong dimut. Daging kok dimut toh, Pak? Lah isane ngemut ya, Pak. Ngunyahnya enggak bisa dia. Saya pernah ketemu orang jejer saya waktu sholat wajib. Terus beliau cerita, umur saya 80 tahun. Semua makanan hambar, Pak. Semua makanan itu rasanya hambar. Indra pengecapannya hilang. Sehingga mangan sego karo mangan duren rasane podo. Wah, Bapak ini hemat, Pak, berarti, Pak. Berarti mangan sing ra enak-enak wae. Karena rasane apa? Podo. Antarane sing panganan larang ke panganan murah rasane podo. Semua makanan rasanya hambar. Allah hilangkan indera pengecapannya di usia 80-an tahun. Makanya orang itu terkadang merasakan hidupnya sudah mulai nggak bisa bahagia di usia tua. Oleh karena itu, coba Anda lihat ini. Ada orang yang sudah sepuh, sudah tua, ditanya sama orang yang masih muda, apakah Anda mengharapkan kematian? Karena ada sebagian orang kalau sudah merasa tua, kapan toh aku mati nih, wis tega mati wae ra apa-apa. Ya Allah, aku wis ra kuat, pengen mati. Orang sepuh ini ditanya, apakah Anda mengharapkan kematian? Beliau menjawab, la, enggak pernah aku mengharapkan kematian. Qad dzaba asy-syababu wa syarruhu. Waktu mudaku telah berlalu bersama dengan kenangan buruknya. Wa ja'al kibaru wa khairuhu. Sekarang datang waktu tuaku bersama dengan pengalaman baiknya. Fa idza qumtu qultu. Kalau aku bangun dari duduk, aku bangkit dari duduk, aku mengucapkan bismillah. Wa idza qa'adtu qultu, dan ketika aku turun duduk, begitu selesai duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Tangi maca napa? Bismillah. Medun maca alhamdulillah. Fa ana uhibbu ayyabqa hadza. Aku pingin bertahan seperti ini terus. Jadi walaupun ketika bangun kadang kesusahan, tangi kerengkelan, sehingga kalau enggak pakai pegangan enggak bisa.
Itu pun lama sekali. Tapi beliau ketika bangun, beliau berhasil mengucapkan Bismillah. Kita turun, begitu blek turun, Alhamdulillah. Jadi apa ini Pak? Amal soleh. Dengan zikir bangkit dan duduk yang beliau baca. Sehingga mukmin dia bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah walaupun kenikmatan fisik sudah mulai melemah. Maka Anda lihat ini ya. Kenikmatan fisik itu grafiknya, grafik kenikmatan fisik ya. Dari bawah memuncak terus turun. Lama-lama kenikmatan fisik itu hilang. Itulah kenikmatan fisik. Dulu waktu bayi kenikmatan fisiknya kurang sampai sempurna. Lalu setelah itu turun, lama-lama hilang. Kenikmatan batin jika dirawat dengan baik akan naik terus. Kenikmatan batin. Sehingga orang sakit bisa enggak merasakan kenikmatan batin? Orang sakit bisa enggak merasakan kenikmatan batin? Bisa? Allah kasih contoh. Manusia yang paling tahan sakit adalah para nabi. Nabi Ayub pernah mengalami sakit yang sangat parah dan beliau aktif berzikir. Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau sakit yang sangat parah dan mereka bisa bahagia. Maka walaupun sakit bisa bahagia. Orang tua bisa enggak bahagia? Bisa. Walaupun mungkin fisiknya tidak sekuat dulu. Arab manganopo radoyan, pantangan. Tapi dia bisa bahagia dengan situasi pada saat dia merasakan kelezatan dekat dengan Allah. Nah, maka kita diajarkan pindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Kalau Anda bisa memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin, maka walaupun fisik sudah mulai lemah, tapi batin tetap bisa merasakan kelezatannya. Baik. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut, imma muhsinan fala'allahu yasdad, wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Janganlah kalian berangan-angan mati, karena bisa jadi kita ini orang baik, sehingga bertambah umur, tambah amal. Kalaupun kita orang yang jelek, semoga dengan panjangnya umur memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Demikianlah yang diberikan Nabi SAW. Baik, tapi di sini ada pengecualian. Boleh berangan-angan mati pada dua keadaan. Pertama, karena khawatir dengan keselamatan agamanya. Dia takut dengan ujian berat yang dia alami, khawatir ini kalau saya enggak kuat, takutnya saya murtad. Maka dia boleh berangan-angan mati. Sebutkan contoh orang soleh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan mati. Siapa beliau? Allah ceritakan dalam Al-Quran yang berangan-angan mati. Sinten Pak? Siapa? Ada enggak nabi yang berangan-angan mati? Tidak ada. Siapa orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran berangan-angan mati? Beliau adalah Maryam. Pada waktu hamil Nabi Isa, sebagai wanita suci, beliau merasa ini sangat memalukan. Kalau sampai nanti masyarakatnya tahu
hamil nggak punya suami, saya harus ngomong apa? Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Pada saat hamilnya itu makin besar, maka memaksa Maryam untuk bersender di bawah pohon kurma. Qalat, lalu beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Sehingga beliau setelah hamil itu berangan-angan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menenangkan Maryam dan menyampaikan bahasanya anakmu ini adalah calon nabi yang menjadi tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan manusia punya ibu tidak punya bapak, sebagaimana Dia mampu menciptakan manusia tidak punya bapak dan tidak punya ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Yang kedua, berangan-angan mati karena ingin mati syahid, sehingga saat berjuang di medan jihad berangan-angan mati, hukumnya boleh. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah ngantuk? Karena sudah ngantuk sampai di sini saja. Nanti kalau saya kelamaan merem kabeh bahaya ya. Mengalami kematian kecil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama saya bacakan hadisnya ya. Ada pertanyaan, kalau kita punya teman yang soleh, apakah kita disarankan untuk
pesan sama yang bersangkutan, tolong nanti cari saya ketika kamu tidak ketemu saya di surga. Kalau yang ada pesan dari Nabi SAW adalah jika kita mencintai orang lain karena Allah, maka sampaikan hal itu. Tujuannya untuk membangun kedekatan karena iman. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat A. Tiba-tiba lewat sahabat B. Lalu sahabat A ini bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Ya Rasulullah, saya senang dengan sahabat B yang lewat tadi. Nabi SAW kemudian tanya, a'lam tahu, apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya? Belum. Fa'alimhu, kalau begitu kasih tahu dia. Falahikahu, akhirnya dikejar. Setelah ketemu, kemudian sahabat A ini mengatakan, inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Lalu dijawab oleh sahabat B, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nah, ini salah satu dalil kalau ada orang saleh dan kita senang kepada yang bersangkutan, Anda tampakkan rasa suka itu karena dorongan iman untuk menciptakan kedekatan emosional karena iman, ukhuwah Islamiyah. Apakah ada anjuran untuk menyampaikan nanti kalau saya tidak atau kamu masuk surga dan tidak ketemu saya, tolong cari saya? Masing-masing manusia di hari kiamat sibuk dengan dirinya sendiri, namun mereka bisa mencari saudaranya yang dulu pernah beramal bersama dengan dia, mencari temannya sama mukmin yang dulu pernah beramal bersama dia. Ini hadisnya ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza khalasal mu'minuna minan nar falladhi nafsi biyadi ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda min mujaladil mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Ketika sebagian orang mukmin telah dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari neraka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, pembelaan kalian terhadap hak sama mukmin di dunia tidak lebih besar dibandingkan pembelaan orang mukmin ketika mereka membela saudaranya yang masih nyemplung di dalam neraka. Fayaqulu, maka mereka mengatakan, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana. Ya Allah, di mana si A? Di mana si B? Di mana si C? Dulu kita pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, pernah haji bareng, pernah jihad bareng. Jadi yang disebut apa? Pernah beribadah bareng. Ikatan ukhuwah karena pernah beribadah bersama diabadikan sampai kiamat. Enggak ada orang kok belani orang lain. Ya Allah, di mana si A? Dulu kita pernah mancing bareng. Enggak ada. Dulu kita pernah arisan bareng. Enggak ada. Dulu kita pernah apa lagi? Dulu kita pernah pit-pitan bareng. Enggak ada. Piknik bareng. Healing bareng, shopping bareng. Enggak berlaku itu semuanya. Yang diangkat sebagai alasan untuk membela adalah pernah ibadah bareng. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang ini, idhabu fa akhriju man araftum minhum. Silahkan kalian nyemplung neraka, cari dan keluarkan orang yang kalian kenal.
Maka mereka pun masuk neraka, fayatunahum fayarifunahum biswarihim la ta'kulun naru suwarahum. Mereka mengenali dari wajahnya. Ternyata wajah mukmin itu tidak terbakar neraka. Wajah mukmin ini tidak terbakar neraka. Lam takshal wajhu, wajahnya utuh. Faminhum man akhadathu nar ila ansafi saqai. Ada yang terbakar sampai pertengahan betis. Ada yang terbakar sampai di ka'abain, sampai di mata kaki. Akhirnya mereka keluarkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini otomatis terjadi pada saat mereka pernah beribadah bersama. Makanya teman yang soleh adalah teman yang bisa menemani kita untuk taat kepada Allah bersama. Keabadian persaudaraan disebabkan karena kita pernah taat bersama, itulah yang nanti akan bermanfaat di hari kiamat. Selanjutnya tentang orang yang disolati oleh orang mukmin ahli tauhid. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Apabila ada seorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Lalu jenazahnya diurusi oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. Dan mereka tidak pernah berbuat syirik sepeser pun. Illa syafa'ahumullahu fihi. Maka Allah akan kabulkan syafaatnya bagi mereka. Masya Allah. Allah kabulkan syafaatnya apa artinya? Doanya dikabulkan. Jadi doa ketika orang itu mensolati jenazah, Allahumma, coba dibaca, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Terus lanjutannya masih banyak yang belum hafal ya. Padahal ini doa bagus sekali. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Sayangnya banyak di antara kita yang enggak hafal, padahal mayit itu sangat butuh doa-doa baik dari mereka yang mensolati jenazah. Nah, mendapatkan seperti ini caranya gimana Pak? Caranya berarti perbanyak teman ahli tauhid. Walhamdulillah, insyaallah yang ada di masjid ini semuanya kaum muslimin ahli tauhid, jauh dari praktek syirik. Sehingga nanti kalau ada teman kita, oh bapak ini, ibu ini dulu teman pengajian, yang datang ahli tauhid. Orang di sekitar kita lebih takut mana? Tidak disolati atau tidak ditahlili? Lebih takut mana? Lebih takut tidak ditahlili daripada tidak disolati. Padahal yang lebih penting adalah disolati tadi. Wallahu a'lam.